Ya, untuk temanya sangat menarik ya, The Dark Triad Personality ini ya. Karena memang saya juga backgroundnya dari pendidikan, ya di event-event seperti ini, bagaimana kajian-kajian untuk psikologi ini memang rata-rata jarang untuk diekspos gitu ya. Bagaimana kita mengkaji ilmu mengenai behavior, ya kita coba untuk aplikasikan, dilihat dari sisi kacamata sosial politik ini sungguh apa namanya menarik begitu ya. Karena uh, ilmu mengenai manusia yang secara personalnya itu jarang untuk dikaji lebih dalam begitu. Beberapa penelitian-penelitian yang berhubungan dengan agak lagi booming ini kan lagi ke arah-arah area sains ya. Untuk yang applied science-nya itu kan juga masih kurang begitu. Nah, kajian-kajian seperti ini sangat dibutuhkan untuk kita khususnya ya untuk memahami bahwa dalam kondisi seperti apa sih bangsa Indonesia ini gitu. Kalau kita lihat dari kajian sosial politik dan juga secara psikologinya begitu ya, masih banyak agent-agent yang mungkin tadi dikatakan Mas Sato Ibu Mensos marah-marah atau mungkin ada juga satu cuitan di mana anggota legislatif begitu juga mengatakan satu statement yang rasis atau bagaimana. Nah ini kan perlu kita kaji bahwa apa yang mendasari mereka untuk melakukan dari sisi psikologisnya itu bagaimana. Nah nanti kita akan bahas ini dari sisi psikologisnya secara apa namanya apa itu drug triad itu, kemudian dari sisi aplikasinya pada konteks sosial politik juga nanti akan kita bahas di sini. Ada dua narasumber yang kami hadirkan, Bapak Ibu. Yang pertama ada Ibu Siti, saya panggilnya Ibu Siti atau Ibu atau Bu Nuzulia ya, Bu Nuzulia aja ya. Ibu Nuzulia di sini nanti akan lebih membahas mengenai mengenal dark triad sebagai kepribadian, kemudian pada sesi selanjutnya dirangkai dengan pembicara di sini ya senior saya juga begitu. Saya panggilnya tetap Pak ya, Pak Ubedillah Badrun begitu. Ya lebih menganalisis kepada paham Mac ya dalam dinamika sosial politik kontemporer ya, yang nantinya akan lebih bagaimana menganalisis yang ada di masyarakat gitu ya. Karena kita khawatir juga ya beberapa apa ya sifat-sifat yang dimunculkan di masyarakat ini perlu kita kita harus punya satu defense juga, jangan sampai nantinya beberapa dark triad yang dimunculkan oleh beberapa figur itu akhirnya malah memberikan pengaruh kepada kita yang istilahnya di sini sebagai publik ya, yang posisinya juga sedang mencari harus bagaimana dengan cara apa begitu. Kita tidak tahu untuk mengatasinya, bagaimana mendefense itu secara personality ya. Baik, saya akan bacakan terlebih dahulu untuk profil pembicara kita hari ini. Ada Ibu Siti Nuzulia dan juga Bapak Ubedillah Badrun. Yang pertama saya akan bacakan dari Ibu Siti Nuzulia. Beliau merupakan dosen jurusan psikologi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Profil singkatnya, ya di sini perlu saya sharing nggak ya ini untuk apa namanya sepertinya harus saya share ini karena menimbulkan semangat motivasi buat saya pribadi dan juga mungkin dari teman-teman ini ya. Oke, maaf sebentar. Ya. Profilnya beliau bergabung dengan jurusan psikologi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang dari tahun 2005 dan mata kuliah yang diambilnya adalah metodologi penelitian kuantitatif, kajian aktual psikologi industri organisasi, dan pengembangan diri dan karir. Minat utama penelitian beliau adalah occupational psychology, khususnya tentang the dark personality traits in the workplace, work value, dan career choice. Publikasinya lumayan banyak ini, jadi saya juga agak minder Bu, banyak tembus fokusnya ya Bu ya. Ya, alhamdulillah ini bisa memberikan wacana baru khususnya untuk beberapa peneliti-peneliti yang lain untuk bisa mensitasi beberapa penelitian dari Bu Nuzulia di sini. Mungkin yang under review ini yang sudah terbit di Journal Social Psychological and Personality Science, judulnya When the Dark Shines, the Role of Dark Personality Traits in Leadership, Role, Occupancy, and Hiring Decisions in a Collectivistic Culture. Ya, menarik Bu.
Ini nanti, kebetulan saya juga ambilnya untuk dulu pas tesis individual differences Bu, untuk khusus apa namanya di pendidikan, jadi nanti bisa berguru ya Bu ya. Beliau juga aktif sebagai reviewer di beberapa jurnal. Di sini ada di Elsevier, di Springer, kemudian reviewer jurnal psikologi humanitas di Universitas Ahmad Dahlan, reviewer jurnal intuisi jurusan psikologi FIP UNES. Oke, ini ya luar biasa. Kayak recent banyak beberapa research project yang sedang beliau conduct ya, ada beberapa di situ hubungannya memang lebih spesialisasi kayaknya memang ke dark personality nih Bu ya, nanti mungkin akan lebih banyak dibahas di situ. Kemudian education dan rewardnya aktif sekali beliau, di 2020 menerima penghargaan kategori artikel ilmiah berkualitas tinggi bidang kesehatan dan obat deputi bidang penguatan riset dan pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi Badan Riset dan Inovasi Nasional. Ya, secara background education-nya beliau menyelesaikan ya pendidikan untuk PhD-nya di University of Hull, United Kingdom. Luar biasa, sangat menginspirasi. Ya, oke, itu untuk pembicara yang pertama. Kemudian untuk pembicara yang kedua, ya izin Pak Sabto, saya sudah mengalis apa namanya CV-nya Pak Badrun di sini, Pak Obedillah Badrun, untuk yang saya cari di, karena memang sangat terkenal sekali ya. Bahkan di Wikipedia pun sudah muncul namanya beliau. Beliau ini aktivis tapi juga sebagai akademisi begitu, karena secara background-nya dari UMJ ya, Universitas Negeri Jakarta, mengabdikan dirinya dalam dunia pendidikan begitu untuk membentuk karakter anak muda dan khususnya untuk generasi muda di bangsa Indonesia dan menggeluti dunia tulis menulis, banyak sekali beberapa artikel di media kita bisa temukan dari tulisan beliau begitu ya. Di Indramayu nih ya, 12 Maret 1972, jadinya di sini pernah mengikuti seminar di tahun 2005 ya, semangat belajar ya, dari dulu background dulunya sampai sekarang masih ada semangat-semangat yang harus ditularkan oleh generasi muda ya. Beberapa award dan organisasi sebagai mahasiswa berprestasi di IKIP Jakarta tahun 95 dan memperoleh penghargaan sebagai mahasiswa berprestasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. Ya. Kemudian beliau juga aktif di HMI MPO sebagai Ketua Umum Cabang Jakarta tahun 97-98 dan Ketua Umum HMI MPO Badan Koordinasi atau BATKO Jawa Bagian Barat tahun 98-99. Beberapa pengalaman mengajar dan menulisnya ya banyak sekali listnya ya. Ya yang pasti ya mungkin saya akan saya tadi juga sudah ngintip profil scholarnya Pak. mohon izin. Tadi beberapa penulisan terkait dengan nationality ya, berhubungan dengan buku-buku beliau itu sudah banyak sekali ya. Kemudian ya, itu mungkin sekelumit dari profil dari dua pembicara kita hari ini. Ya, kita langsung saja untuk tidak menunggu waktu lama. Saya akan persilahkan untuk pembicara pertama dulu, Ibu Nuzul. Kami persilahkan untuk bisa berbagi ya, sharing terkait dengan apa itu the dark triad itu Bu. Ya, karena saya sendiri pun juga masih awam Bu. Nah ini perlu untuk detailnya kita dengarkan dari pakarnya. Ya, saya persilahkan Ibu, waktu dan tempat kami serahkan. Ya, terima kasih. Saya panggil Mbak aja ya, karena masih imut gitu ya. Mbak Retno Aprilianti, yang terlihat sangat cantik di layar saya. Terima kasih waktunya. Terima kasih juga pada Harmoni Hijau Hitam yang telah mengundang saya untuk ikut berbagi di forum ini, di forum Rawon Manis. Benar ya, forum Rawon Manis. Terima kasih juga tadi untuk Pak Sabto Widodo yang sudah menjadi host untuk acara malam hari ini. Saya ingin share screen, boleh ya?
Apa itu? Ya, share screen itu kayak contekannya para dosen gitu. Boleh. Sudah terlihat? Sampun Bu, Sudah ya. ya. Oke, jadi malam ini seperti yang disampaikan Pak Juli Utanto ke saya, karena tadi kata Pak Sabto penghubungnya adalah Pak Juli Utanto. Saya akan bicara tentang the dark triad personality traits yang terdiri dari narcissism, Machiavellianism, dan psikopati. Agak susah memang nyebutnya, tapi saya juga tidak terlalu paham kalau di Indonesia kan itu kayak Machiavellianism itu jadi apa gitu ya. Narsisisme mungkin narsistik, narsisme itu masih juga ya belum ini juga ya, belum bagus juga. Psikopati sementara ini sudah ada psikopati. Ya. Oke, malam ini yang akan saya bicarakan adalah apa itu dark triad, kemudian apa itu dark triad itu disingkat di T3 ya, di T3 dark triad 3 gitu ya. Ada dark triad attributes, nanti kita akan bicara tentang karakteristik dark triad itu seperti apa. Kemudian root causes of dark triad ya, penyebab munculnya dark triad. Jadi bagaimana sih terbentuknya dark triad itu. Kemudian isn't dark triad beneficial, apakah dark triad itu bermanfaat ya, karena ternyata kalau kita gali lagi ada sisi adaptif dari orang-orang yang punya kepribadian gelap ini gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah dark triad di Indonesia. Saya akan bicara beberapa hasil penelitian saya. Yang pertama adalah the dark triad, what is it gitu kan. Apa sih dark triad itu? Nah, sebelum kita bicara tentang dark triad, saya ingin sedikit mengulas tentang personality gitu kan. Karena dark triad itu adalah bagian dari personality ya. Karena banyak sekali personality. Ada bright personality gitu kan. Nah, ini kita kebetulan bicara tentang dark personality. Jadi kepribadian itu merupakan sifat-sifat dalam diri seseorang yang mengarahkan kita untuk berpikir, berperasaan, dan berperilaku tertentu yang khas dalam berhubungan dengan lingkungan. Jadi sebenarnya kata kepribadian atau personality itu berasal dari kata persona yang artinya topeng. Ya, dalam bahasa Yunani persona itu bukan topeng di mana kita bersembunyi di balik topeng kepribadian, bukan. Tapi dalam bahasa Yunani persona itu merujuk pada simbol yang merepresentasikan identitas seseorang atau satu alat yang digunakan oleh seseorang untuk memperkenalkan dirinya pada dunia. Jadi semua orang punya personality kan. Nah, itu adalah simbol yang kita kenalkan pada dunia, ini loh saya, ini loh personality saya. Nah, dark triad sendiri awal mulanya muncul tahun 2002. Jadi istilah dark triad traits personality, dark triad personality traits itu muncul pada tahun 2002 oleh Paulus Delroy dan Kevin Williams di Journal of Research in Personality ya. Jadi mereka mengungkapkan ada satu konstruk yang kemudian dinamai dark triad yang terdiri dari 3 sifat ya, yaitu narsisism, psikopati, dan Machiavellianism. Nah, ketiga sifat ini saling berhubungan satu sama lain yang ditunjukkan melalui lingkaran yang saling terkoneksi ini ya. Tetapi sebenarnya yang paling kuat hubungannya adalah psikopati dan Machiavellianism ya. Karakter utama dari dark triad ini ya, entah itu narsisism, psikopati maupun Machiavellianism adalah manipulatif ya, tidak berperasaan, egois, dan tidak peduli norma. Itu karakteristik utama ya. Meskipun nanti kadarnya berbeda-beda. Biasanya perilaku yang dimunculkan oleh orang-orang yang memiliki high level of dark triad ya, level tinggi dari dark triad ini, mereka adalah curang, kemudian pembohong, manipulatif, mencuri, tidak bisa dipercaya. Kalau jadi pasangan tidak romantis, menusuk teman dari belakang, kemudian dingin dan suka mengontrol. Ini karakteristik utama dari orang-orang dengan dark triad. Nah, apakah semua orang punya dark triad? Ya. Apakah semua orang punya dark traits? Semua orang punya dark
triad traits ya, tapi dalam level yang berbeda. Saya punya, ya, Mbak Retno punya, Pak Sabto punya, tapi mungkin levelnya berbeda. Bisa jadi dari 3 itu levelnya beda-beda juga. Mungkin psikopatinya low gitu kan, narsisismnya high atau medium gitu ya. Semua orang punya ya, semua manusia yang hidup di dunia ini kecuali nabi mungkin ya, mereka punya dark triad dalam levelnya masing-masing. Nah, saya akan membahas yang pertama, narsisism ya. Kita mungkin sering dengar ya narsis, jangan narsis dong gitu kan, tapi kita nggak ngerti kadang narsis itu apa sih sebenarnya. Jadi narsisism itu pertama kali di psikologi dimunculkan oleh Sigmund Freud ya, seorang psikolog dari Jerman yang meneliti orang-orang sakit jiwa gitu ya. Yang sebenarnya istilah ini dipakai Freud karena berdasarkan sebuah cerita atau mitologi dari Yunani ya tentang Narsisus. Jadi ada seorang anak bangsawan bernama Narsisus gitu ya. Ceritanya itu dia dikutuk sejak lahir ya. Kutukannya adalah ketika dia melihat wajahnya sendiri maka si Narsisus ini akan mati. Ya, kutukannya seperti itu. Tidak perlu saya ceritakan siapa yang mengutuk gitu kan. Nah, sehingga di rumah itu nggak ada cermin sama sekali ya. Singkat cerita, Narsisus udah besar, dia jalan-jalan ke hutan dan tidak sengaja dia lewat di sebuah telaga yang sangat jernih airnya, ya sangat jernih. Dan tidak sengaja dia melihat bayangan wajahnya, refleksi wajahnya. Nah, ketika dia melihat tampilan bayangan pantulan wajahnya, dia pada saat itu juga dia langsung jatuh cinta pada bayangannya sendiri. Ya, saking jatuh cintanya si Narsisus ini pada bayangannya sendiri, sampai-sampai dia tidak mau beranjak sedetik pun dari pinggiran telaga tersebut. Ya, sampai-sampai dia lupa makan dan akhirnya dia mati di situ. Ya, oleh karena itu akhirnya narsisisme digunakan sebagai istilah untuk menggambarkan satu sifat kepribadian yang berpusat pada diri sendiri, yang dicirikan dengan keangkuhan, vanity, grandiosity, merasa dirinya besar, dan inflated self-assessment, atau menilai dirinya tuh lebih dari menilai diri secara melambung gitu ya, tidak sesuai kenyataan, gitu ya. Ya, kemudian itulah narsisisme ya. Jadi narsisisme itu tidak hanya sekedar posting foto dan lain sebagainya, enggak ya. Tapi narsisisme itu lebih kepada dinamika kepribadian di mana seseorang itu memiliki ciri-ciri yang saya sebutkan tadi. Nah, bagaimana sih dinamika narsisisme itu sendiri ya? Jadi narsisisme itu kalau kita melihat orang ya self diri seseorang ya, orang yang narsis itu mereka self-nya itu inflated ya, inflated melambung, memandang dirinya tinggi, grandiose, merasa dirinya besar dan full of desire for power. Jadi mereka tuh orang-orang yang punya hasrat untuk berkuasa yang sangat tinggi. Oleh karena itu, karena sifat narsisisme yang seperti ini, biasanya orang-orang dengan level narsisisme yang tinggi itu tidak bisa menerima kritik dan menolak untuk berkompromi. Ya, saya lupa menjelaskan bahwa dark triad itu sifatnya non klinis ya. Jadi semua populasi punya. Sementara ada narsisisme yang sifatnya klinis, yang sudah harus ke rumah sakit jiwa itu ada juga. Tapi di sini kita bicara dark triad secara umum, narsisisme secara umum yang dimiliki orang pada umumnya. Gitu ya. Saking dia inflated, saking dia memandang dirinya tinggi, maka dia tidak bisa menerima kritik dan menolak untuk berkompromi. Nah, karena dia merasa dirinya powerful, merasa dirinya oke, gitu ya, merasa dirinya hebat, cantik dan lain sebagainya. Biasanya orang-orang dengan narsisisme yang tinggi ini mereka sangat-sangat percaya diri, ya. Orangnya pede sekali, ya. Kemudian memandang dirinya hebat. Dan karena mereka sangat percaya diri dan memandang dirinya hebat, mereka
merasa lebih sukses dari orang lain dan mereka merasa berhak untuk dicintai dan dihargai. Nah, perasaan lebih sukses dan berhak untuk dicintai dan dihargai tadi kemudian menimbulkan kebutuhan untuk mendapat penghargaan dari orang lain. Ya, jadi karena dia merasa sukses, merasa lebih tinggi dari orang lain, maka kebutuhan yang paling dominan pada orang-orang narsis ini adalah mendapatkan penghargaan dari orang lain. Ya, oleh karena itu orang-orang narsis ini, high narcissistic ini punya motivasi untuk sukses yang sangat tinggi. Ya, jadi mungkin di sini sisi positifnya. Ya, jadi dia punya motivasi untuk sukses yang sangat tinggi melebihi orang-orang lain yang punya low level narcissism. Ya, nah karena dia punya motivasi yang tinggi untuk sukses, maka akhirnya orang-orang narsis ini selalu mencoba mencari posisi atau jabatan tertinggi. Ya, jadi dinamikanya seperti itu. Ya, rasa sukses, kemudian ingin dihargai, kemudian motivasi sukses tinggi, dan dia akan selalu mencari pengakuan sehingga posisi tertinggi itu selalu dia kejar. Entah itu di kampus, entah itu di pemerintahan, entah itu dimanapun ya, mereka akan selalu mencari posisi yang paling tinggi. Nah, karena orang-orang narsis ini sangat percaya diri dan memandang dirinya hebat, kelebihan lain yang mereka miliki adalah mereka tahan terhadap stres, ya, dan mereka itu bagus sekali dalam bernegosiasi. Karena mereka merasa, aku hebat kok, gitu kan, kamu siapa, gitu kan. Jadi mereka sangat negosiator yang sangat bagus. Ini dinamika self untuk narsisisme. Kemudian karena ini adalah dinamika lain ya, yang terkait dengan hubungan interpersonal, hubungan dengan orang lain. Karena orang-orang narsis ini memandang dirinya hebat, ya biasanya mereka orangnya adalah muncul dalam performansi yang sangat atraktif, ya, entertaining, charming, dan socially outgoing style. Jadi orangnya tuh seneng ngomong gitu kan, ekstrovert gitu kan. Pokoknya Anda bisa membayangkan sendiri orang seperti apa si narsis, orang yang punya tingkat narsisme tinggi ini. Nah, biasanya karena mereka charming, atraktif, dan entertaining, maka pertama kali orang kenal dia, yang muncul adalah kesan positif ya untuk orang-orang yang baru kenal. Ya, kesannya positif. Oh, hebat sih, hebat. Ya, keren gitu kan. Tetapi karena orang-orang narsisme ini lebih fokus pada dirinya sendiri, ya, maka akhirnya dia kurang berempati pada orang lain, kemudian kurang secara intimasi sosial mereka juga kurang, kemudian hubungan dengan orang lain itu juga cuma superficial aja, hanya kayak apa sih, permukaan aja dan kayaknya tuh hanya memenuhi syarat basa-basi gitu ya, basa-basi, hubungannya juga manipulatif dan eksploitatif. Nah, karena mereka punya sifat seperti ini, maka mereka biasanya hanya menjalin hubungan dengan orang-orang yang menguntungkan pencapaian tujuan. Misalnya nih ya, salah satu item dari narsisisme adalah apakah Anda ingin berkenalan dengan orang-orang penting gitu ya. Misalnya orang-orang yang tingkat narsisismenya tinggi itu mereka pengen banget kenalan sama orang-orang penting. Jadi kalau ada orang penting itu pengennya segera menunjukkan mukanya gitu kan, karena orang-orang penting ini menguntungkan bagi pencapaian tujuannya. Kemudian karena dia self-center ya, self-center, maka orang-orang dengan tingkat narsisisme yang tinggi ini lebih suka getting ahead. Getting ahead itu lebih suka maju duluan ya, daripada getting along, daripada bersama-sama kelompoknya. Jadi mereka lebih suka maju duluan supaya terlihat. Ya, oleh karena itu dalam jangka waktu yang lama ya biasanya mereka tidak bisa mempertahankan hubungan. Ya, memang di awal-awal mereka tampak keren ya, tapi semakin kenal dengan orang yang tingkat narsisismenya tinggi, semakin
kita paham, semakin kita tahu, oh bahwa orang ini hanya memang pengen kepentingannya terpenuhi, gitu ya. Jadi biasanya mereka nggak bisa mempertahankan hubungan jangka panjang. Tidak hanya hubungan pertemanan, tapi juga hubungan rumah tangga dan lain sebagainya. Itu narsisisme, ya. Kemudian Machiavellianism, ya, pertama kali istilah ini diambil dari nama seorang filsuf penasehat raja di Austria kalau nggak salah yang namanya Niccolo Machiavelli, ya. Dia menulis sebuah buku yang diberi judul The Prince atau Il Principe, ya. Yang isinya itu gini, kalau saya terjemahkan kata-kata yang ada di sini ya, tampaknya penyayang, setia pada setiap kata yang diucapkan, jujur dan soleh, ya, dan memang harusnya begitu. Tetapi kalau diperlukan sebaliknya, maka seseorang harus tahu caranya, gitu ya. Jadi kayak bunglon gitu ya. Jadi Machiavellianism ini adalah sifat kepribadian yang manipulatif, menggunakan strategi bunglon, jadi kelihatan jujur, kelihatan soleh, kelihatan setia, tapi padahal enggak gitu ya. Padahal enggak, itu Machiavellianism. Ya, strategi bunglon ini bisa dari mulai kerjasama sampai penipuan. Ya, dia bisa melakukan sesuatu yang paling manis di depan kita sampai yang paling jahat di depan kita. Ya, kalau pas butuh manis, kalau pas nggak butuh ya bisa jahat banget gitu ya. Jadi orang-orang dengan tingkat Machiavellianism yang tinggi ini menyesuaikan diri dengan situasi guna mendapatkan keuntungan pribadi. Jadi orang-orang dengan Machiavellianism yang tinggi ini apa ya namanya? Dia punya skillful political maneuvers ya. Dia itu orang yang pintar bermanuver ya, ahli berpolitik ya. Ini nanti mungkin bagiannya Mas Ubaidillah. Nah, bagaimana dinamika Machiavellianism itu sendiri? Sebenarnya ada 3 prinsip yang dipegang oleh orang-orang dengan level Machiavellianism yang tinggi. Yang pertama prinsip pertama adalah mereka yakin bahwa manipulasi adalah strategi yang paling efektif dalam melakukan deal dengan orang lain. Kemudian yang kedua, orang-orang dengan Machiavellianism yang tinggi ini memiliki pandangan yang sinis terhadap orang lain. Dan yang ketiga, orang-orang dengan tingkat mah yang tinggi ini memiliki prinsip mengutamakan kepentingan pribadi di atas segalanya. Nah, sama dengan narsisism, mereka merasa superior, ya, mereka merasa superior, dan karena prinsip-prinsip tadi akhirnya perilaku yang muncul adalah dominan, empatinya dangkal, ya, nggak bisa berempati, manipulatif, berkhianat, menipu, tidak mampu mempertahankan hubungan interpersonal jangka panjang. Kemudian yang ketiga adalah psikopati, ya. Psikopati itu berasal dari kata psyche dan pathos. Psyche itu mind atau pikiran, bukan pikiran ya, jiwa ya. Pathos itu suffering, menderita ya. Sehingga bisa dikatakan bahwa psikopati adalah orang-orang yang menderita jiwanya, gitu ya. Di antara ketiga dark triad, psikopati adalah yang tergelap, ya, yang tergelap. Karena selain impulsif, tidak menghargai orang lain, empatinya dangkal, mereka juga tidak segan-segan berbuat agresif. Sehingga seringkali mereka kalau psikopatinya sudah sangat tinggi, mereka berakhir pada terlibat pada aktivitas-aktivitas kriminal. Bullying, iya, tapi tergantung level psikopatinya. Sama halnya dengan kedua sifat tadi, dinamikanya hampir sama, ya. Mereka merasa egosentris, superior, aturan itu nggak berlaku baginya, dan mereka juga ingin mendapatkan pengakuan dari orang lain. Dan lagi-lagi orang-orang psikopati ini muncul dengan sangat percaya diri dan charming, ya. Itu sifat yang utama dari orang-orang dengan dark triad personality yang tinggi. Emosinya dangkal, tidak mampu membentuk ikatan emosi dengan orang lain, dan mereka tidak pernah menyesal meskipun berbuat salah. Nah, hebatnya lagi karena mereka punya emosi yang dangkal, maka mereka sangat tahan banting terhadap stres. Mereka sangat tahan banting terhadap kecemasan. Ya, ini untuk orang-orang psikopati. Psikopati yang saya bicara lagi ya, ini
yang subklinis ya, yang bukan penyakit ya. Ini yang dimiliki oleh orang normal. Karena nanti yang penyakit beda lagi. Ya, kita bicara dalam konteks kepribadian yang dimiliki oleh populasi normal. Orang-orang psikopati juga manipulatif, tidak bertanggung jawab, miskin integritas, dan memiliki perilaku kontrol perilaku yang sangat minim. Ya. Nah, sebenarnya dari mana sih dark riot traits ini terbentuk? Ya, sebenarnya teori psikologi mengatakan bahwa kepribadian itu muncul karena genetika, gitu ya. Ada yang mengatakan seperti itu, ada yang mengatakan kepribadian itu, teori tabula rasa mengatakan bahwa kepribadian itu diperoleh dari lingkungan. Nah, di sini kita mencoba untuk menjelaskan kepribadian yang dipengaruhi oleh lingkungan. Dari mana sih sebenarnya penyebab dark riot itu? Yang pertama parenting, ya, karena anak lahir itu langsung ketemu orang tua. Parenting yang seperti apa? Oke deh, kita lihat aja misalnya sekarang. Ketika kita punya anak, ya, kita selalu tanpa disadari kita menyuruh anak kita untuk narsis, untuk mengungkapkan, untuk menonjolkan dirinya, ya, supaya dapat acknowledgement, supaya dapat pengakuan dari orang lain. Misalnya, dia ikut lomba nyanyi, ikut lomba ini, gitu kan. Atau kalau arisan gitu kan, biasanya anak didorong-dorong, ayo dong kamu maju ke sana dong, maju ke sana. Itu salah satu, ya tidak semuanya, tapi itu salah satu apa namanya, penyebab, ya, salah satu penyebab parenting yang keliru. Kemudian di bukunya Twain tentang epidemic narcissism, ya, the narcissism epidemic, disebutkan bahwa orang-orang tua itu lebih suka anaknya apa namanya, lebih suka anaknya untuk tampil di depan orang, ya, supaya mereka dikenal, ya, sampai akhirnya kan banyak itu pengen jadi artis dan lain sebagainya. Kemudian yang jadi super spreaders itu adalah selebriti dan media, ya. Jadi selebriti yang apa namanya, dengan gaya hidup glamornya memamerkan semuanya, kemudian media yang mengekspos, itu juga merupakan penyebab munculnya dark riots, ya, terutama narsisisme. Jadi yang kuning ini terutama narsisisme, ya. Jadi mereka ingin tampil seperti selebriti, ya, yang manipulatif, gitu ya. Kemudian sosial media, ada Instagram, Facebook, WhatsApp, YouTube, gitu kan. Instagram kita setiap hari update status misalnya. Apa coba tujuannya kalau nggak pengen dilihat oleh orang lain, ya kan? Ngapain juga kita update misalnya, saya sedang mengiris brambang misalnya. Ngapain juga gitu kan? Atau saya sedang pergi ke pantai mana gitu kan, update status Instagram, makan di foto, semua kegiatan, ya. Sehingga Instagram itu kalau kita boleh jujur, kalau kita mau posting sesuatu itu pasti niatnya untuk di-like oleh orang lain, ya kan, kalau mau jujur. Nggak ada kan kita posting di Instagram atau Facebook dengan niatan, posting aja nggak ada. Pasti kemudian saya juga pernah seperti itu, gitu kan. Pasti kita lihat siapa yang like ya, gitu kan. Kemudian yang rajin itu di-like balik, dikasih love, love, love. Untuk apa tujuannya? Supaya kita mendapat pengakuan dari orang. Ya, ini mengakibatkan mengakibatkan narsisisme. Kemudian yang mengakibatkan Machiavellianism itu adalah sistem yang tidak jelas. Jadi orang-orang dengan level Machiavellianism tinggi itu mereka akan lebih mudah bermanuver di tempat-tempat yang sistemnya belum mapan, ya. Mereka akan lebih lincah di situ. Kemudian hukum yang tidak tegas itu juga membuka peluang bagi orang-orang dengan level Machiavellianism yang tinggi untuk masuk ke dalamnya. Kemudian culture, ya. Hasil penelitian banyak mengatakan individu-individu di kolektif, di individualistic culture kayak di Amerika, kemudian di sebagian negara Eropa, mereka lebih narsis, lebih psikopat, lebih Machiavellianism dibandingkan orang-orang di budaya-budaya kolektif. Kenapa? Karena di lingkungan di budaya individualistik yang
acknowledge, yang diakui adalah individu, keunikan individu. Jadi mereka memang benar-benar didorong untuk menunjukkan kelebihan individual, ya, sehingga narsisisme, Machiavellianism, dan psikopati ini lebih banyak muncul. Mereka nggak peduli dengan orang lain, yang penting saya muncul. Ya, itu salah satu ciri-ciri budaya individualis. Sementara di budaya kolektif, di mana sosial harmoni itu menjadi syarat bagi hubungan antar masyarakat di budaya kolektif, maka dark triad ini bisa diredam, ya. Cuma ternyata karena sekarang masyarakat kolektif itu sudah tercemar dengan nilai-nilai individualis, maka yang muncul hampir sama dengan orang-orang dari negara-negara yang saya sebutkan tadi. Nah, terus selanjutnya adalah, tidakkah dark triad berguna di dunia yang semakin kompetitif seperti saat ini? Gitu. Ini pertanyaannya, tidakkah? Apakah dark triad berguna? Ya. Oke, saya akan menunjukkan beberapa hasil penelitian, ya, yang terkait. Yang pertama adalah tentang narsisisme. Ada sisi negatif dan sisi positif dari orang-orang dengan tingkat narsisisme yang tinggi. Hasil penelitian mengatakan orang-orang dengan tingkat narsisisme yang tinggi itu berkorelasi positif dengan counterproductive work behavior. Jadi berkorelasi positif dengan perilaku kerja yang negatif. Ya, semakin tinggi narsisismenya, maka semakin tinggi perilaku kerja negatifnya. Kemudian narsisisme ternyata juga berkorelasi positif dengan korupsi. Ya, hasil penelitian mengatakan seperti itu. Narsisisme berkorelasi positif dengan indirect bullying. Jadi semakin orang itu narsis, maka semakin dia melakukan indirect bullying. Ya, indirect bullying itu mungkin tidak langsung nampar atau mukul, tapi bisa lebih ke mungkin ekspresi wajah dan lain sebagainya. Kemudian narsisisme juga berkorelasi positif dengan penipuan. Ya, jadi ini hasil-hasil penelitian, ya. Tapi ternyata ada juga sisi positif narsisisme ini, ya. Jadi hasil penelitian mengatakan narsisisme itu berkorelasi positif dengan penilaian pada saat wawancara kerja. Jadi hasil penelitian mengatakan orang-orang yang tingkat narsisismenya tinggi, biasanya mereka akan diterima di wawancara kerja, ya. Kenapa? Karena mereka percaya diri, mereka bagus, mereka pintar menampilkan sisi positif dari dalam dirinya. Kemudian narsisisme juga berkorelasi positif dengan promosi jabatan. Semakin tinggi tingkat narsisismenya, maka jabatannya semakin tinggi. Itu hasil penelitian, ya. Dan ini hasilnya konsisten dimanapun. Kemudian narsisisme juga berkorelasi positif dengan penawaran jabatan manajerial. Jadi manajer-manajer itu kebanyakan punya sifat narsisisme yang tinggi, ya. Kemudian narsisisme juga berkorelasi positif dengan posisi kepemimpinan pada orang-orang yang baru mengenal. Jadi pemimpin yang kita nggak kenal benar secara personal, ya, nggak berhubungan langsung. Biasanya kita hanya melihat di permukaan aja, dan ketika kita disuruh memilih, kita akan memilih orang-orang seperti itu untuk menjadi pemimpin kita. Ya. Ini penelitian tentang narsisisme. Penelitian yang lain tentang narsisisme, ternyata, ya, ibu-ibu, ya, ibu-ibu itu pengen anaknya itu lebih narsis. Ya, ini hasil penelitian di Eropa, ya, tahun 2017, ibu-ibu itu menginginkan anaknya lebih narsis supaya bisa menarik perhatian lawan jenis yang potensial. Ya, ini penelitian pada ibu-ibu yang memiliki anak perempuan. Ya. Kemudian perempuan itu cenderung menilai laki-laki dengan tingkat dark triad tinggi, terutama narsisisme, ya, lebih menarik. Ya, jadi mereka lebih tertarik dengan orang-orang yang narsis. Kemudian penelitian lain juga mengatakan bahwa narsisisme itu orang-orang dengan tingkat narsisisme yang tinggi memiliki mental yang lebih kuat, yang membantu mereka mengatasi kekecewaan atau penolakan dalam pekerjaan atau kehidupan sosial. Ya, oleh karena itu narsisisme berkorelasi dengan well-being, karena narsisisme itu mengurangi hubungan antara stimulus penyebab stres dan depresi. Ini hasil penelitian. Sama halnya dengan narsisisme,
Machiavellianism juga ternyata ada sisi bermanfaat secara positif juga gitu. Ya. Jadi selain Machiavellianism itu berkorelasi dengan penipuan, pencurian di tempat kerja, tindak kekerasan ketika menjadi pimpinan, relasi sosial antara atasan dan bawahan di tempat kerja, Machiavellianism juga berkorelasi positif dengan penerimaan gaji yang lebih tinggi. Jadi orang-orang yang Machiavellianism-nya tinggi itu, mereka gajinya lebih tinggi, lebih gampang naik jabatan, ya. Lebih berkorelasi juga dengan kepuasan kerja dan berkorelasi positif dengan penerimaan kerja. Ini hasil penelitian. Nah, sementara psikopati lebih banyak negatifnya, ya, jarang sekali penelitian yang menemukan hasil positif psikopati dengan apa namanya kesuksesan, ya. Jarang ditemukan hubungan, meskipun beberapa surat kabar yang saya baca mengatakan orang-orang yang menduduki jabatan pimpinan itu biasanya mereka memiliki sisi psikopati. Ya. Cuman hasil penelitian hasilnya jarang sekali yang mengatakan ada korelasi positif. Nah, mengapa orang dengan dark triad itu justru lebih adaptif? Ya, saya coba menggunakan kerangka berpikir teori evolutionary, ya, di mana dijelaskan bahwa orang-orang dengan dark triad itu mengadopsi past life history strategy. Jadi past life history strategy itu gini, tidak masalah dengan relasi jangka pendek, ya. Yang penting mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya atau short term orientation. Jadi kalau kita kan biasanya kan iman-iman gitu ya, misalnya berteman, kalau kita menyakiti dia, kalau kita memanipulasi dia, kan kita mikir, nanti gimana ya, kan aku masih akan berteman dengan dia puluhan tahun lagi, gitu kan. Kalau orang-orang dengan dark triad enggak peduli, yang penting saya untung. Enggak berteman dengan dia lagi enggak apa-apa, yang penting saya untung. Nah, padahal masyarakat kolektif itu lebih menganut long term orientation, ya, sementara short term orientation itu lebih banyak mendominasi orang-orang yang tinggal yang hidup di lingkungan budaya individualistik. Kemudian mengapa orang dengan dark triad justru lebih adaptif? Bisa jadi karena memang ada tendensi alamiah manusia untuk tertarik pada orang-orang dengan dark triad yang tinggi ini. Karena orang-orang yang memiliki dark triad tinggi ini mereka punya kemampuan untuk menjual dirinya dengan baik, mampu meyakinkan orang lain dengan tampil menarik, charming, berkarisma, dan manipulatif untuk mempersuasi atau menarik perhatian orang lain. Jadi tanpa disadari kita tertarik dengan orang-orang seperti itu, ya. Tanpa disadari misalnya Instagram gitu ya, kita follow orang-orang yang kayak gitu, ya. Orang-orang yang charming, orang-orang yang keren, orang-orang yang oke, padahal mereka sebenarnya manipulatif gitu kan. Coba misalnya buka YouTube gitu kan, antara kenyataan dan yang diposting itu kan kadang berbeda gitu kan. Yang diposting misalnya kamar gitu kan, wah kamarnya cantik, bagus ya, padahal di belakangnya berantakan, ya. Justru kita lebih tertarik, ada tendensi alamiah dari kita untuk tertarik pada orang-orang seperti itu. Jadi ya bukan salah mereka juga gitu. Nah, ini yang lebih mengejutkan lagi ternyata hasil penelitian, ya saya mengutip 2 hasil penelitian, yang pertama penelitian di tahun 2008. Ini yang saya temukan adalah tentang narsisisme ya, yang Machiavellianism dan psikopati tidak saya temukan. Orang-orang dengan orang-orang itu tingkat narsisismenya semakin tahun semakin meningkat ya. Jadi di sini terlihat di tahun 85 itu skor narsisismenya itu cuma 14, kemudian di tahun 2006 skor narsisismenya naik jadi 17,5 ya. Ini di Amerika, di California. Nah, kemudian penelitian terbaru tahun 2021 itu mengatakan bahwa tingkat narsisisme dan overconfidence ya pada upper echelon, ya, orang-orang di eselon yang lebih tinggi mengalami peningkatan yang sangat signifikan, ya, mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Jadi semakin ke sini semakin naik, ya. Sayangnya di Indonesia belum ada ya. Saya coba melakukan penelitian, saya punya data 2.500 orang dari usia 17 sampai dengan 62 tahun.
Tapi hanya sebatas saya otak-atik sendiri gitu kan. Hasilnya menunjukkan bahwa anak-anak muda ini narsismenya cenderung secara signifikan berbeda dengan orang-orang tua. Ya, mungkin karena tadi ada sosial media dan lain sebagainya. Nah, kemudian bagaimana dark riot di Indonesia? Ya, kan kita kan punya budaya kolektif ya. Kita masyarakat kolektif di mana kalau kita berbeda dengan kelompok maka kita akan dikritisi ya, bahkan di mana-mana pakai seragam ya kan. Kantor saya itu Senin ada seragamnya, Selasa ada seragamnya, sampai hari Jumat tuh ada seragamnya gitu kan. Kita dituntut untuk sama, untuk harmoni meskipun hanya dalam tataran seragam ya kadang ya. Nah, bagaimana di Indonesia? Saya akan cerita sedikit tentang hasil penelitian saya yang tadi sudah disebutkan di awal oleh Mbak Retno tentang When the Dark Signs. Jadi ini penelitian tentang dark personality traits dan leadership role occupancy atau peran kepemimpinan dan keputusan penerimaan kerja ya di dalam wawancara kerja. Jadi ini penelitian saya lakukan di Indonesia. Hasil penelitian mengatakan orang-orang yang dipilih menjadi pemimpin adalah orang-orang yang memiliki tingkat narsisisme tinggi, tingkat intelijensi rendah. Ya, saya pertama kali mengolah data itu saya langsung pusing. Aduh, ini gimana bahasnya gitu kan? Nggak ada teori yang mengatakan bahwa pemimpin itu narsismenya tinggi, intelijensinya rendah. Tapi itu yang terjadi di Indonesia. Ya, mereka narsis tapi nggak pinter gitu kan. Untungnya tertolong ada satu sifat yang namanya conscientiousness. Jadi meskipun mereka nggak pinter dan narsis, tapi mereka endurance-nya tinggi, apa namanya, daya tahan, daya juangnya tuh bagus gitu ya. Ya untung tertolong itu gitu kan. Jadi saya juga waktu itu sama supervisor saya juga, orang-orang di Indonesia tuh kayak gimana sih kok bisa kayak gitu. Saya juga nggak tahu, ini hasil penelitian, saya nggak manipulasi sama sekali gitu kan, ini data. Terus saya harus bahas gimana gitu. Wah ini teori manapun nggak ada nih yang bisa menjawab. Gitu kan. Jadi inilah yang saya temukan. Orang-orang yang menduduki level kepemimpinan adalah orang-orang yang narsismenya tinggi, intelijensinya rendah, tapi mereka daya tahannya kuat. Ya. Kemudian yang kedua, ini ada 2 penelitian yang ada di jurnal ini. Yang kedua adalah orang-orang yang diterima wawancara kerja adalah orang-orang yang tingkat narsismenya tinggi, ya, intelijensinya nggak berpengaruh, ya, IPK juga nggak berpengaruh. Jadi narsisme itu menjadi syarat mutlak ketika wawancara. Bukan berarti saya menyuruh Anda untuk narsis ya ketika wawancara kerja, enggak. Tapi ini hasil penelitian seperti itu. Ya, ya mungkin karena tadi orang-orang yang punya dokterat itu charming, kemudian confidence-nya tinggi, mereka ngomongnya keren, mereka dandanannya bagus, mereka bisa mempersuasi orang lain. Mungkin karena itu. Ya. Kan wawancara kerja cuma berapa lama sih? Cuman paling 1 jam ya kan, mereka nggak bisa mengenal seseorang dengan sangat baik hanya dalam waktu 1 jam. Kemudian penelitian yang lain, yang ini masih under review, ya, nggak tahu kapan ini bisa diterima atau ditolak, saya juga nggak tahu. Ini kali kelima saya memasukkan ini ke jurnal. Judulnya adalah The Dark Trade and Employment Status, a Prospective Study in a Collectivistic Culture. Ya, hasilnya adalah jadi ini penelitian ini dilakukan pada mahasiswa pada lulusan S1 ya 6 bulan setelah mereka lulus ya 6 bulan setelah mereka lulus. Hasilnya adalah 6 bulan setelah lulus anak-anak S1 lulusan S1 yang lebih banyak diterima bekerja adalah mereka yang memiliki tingkat narsisisme tinggi. IPK tidak berpengaruh, akademik efikasi nggak berpengaruh, IQ juga nggak berpengaruh. Lagi-lagi narsisisme. Ya. Ini hasilnya. Jadi sejalan dengan yang penelitian tadi. Kemudian penelitian saya yang lain adalah tentang
apakah individu berpendidikan gelap merasa hidupnya lebih baik? Jadi pengaruh the dark personality traits dan keberhasilan karir subjektif. Ini masih proses menulis. Hasilnya, narsisisme berpengaruh positif terhadap keberhasilan karir subjektif pada kelompok yang memiliki jabatan maupun tidak memiliki jabatan. Jadi yang punya jabatan maupun tidak, mereka sama-sama merasa bahwa satu sukses. Gitu ya. Kemudian di sini saya bagi narsisisme menjadi dua. Jadi narsisisme itu ada dua ya, grandiose narcissism dan communal narcissism. Grandiose narcissism itu lebih menonjolkan dirinya sendiri, kemampuan dirinya sendiri. Tapi communal narcissism itu lebih menonjolkan dirinya sendiri dalam hubungan dengan orang lain. Misalnya, saya itu temannya banyak loh, saya tuh temannya orang-orang penting semua loh. Saya itu suka mau bantu loh, saya tuh ke panti asuhan seminggu sekali loh untuk ngasih. Nah, itu grandiose narcissism. Ya. Saya tuh berpengaruh loh terhadap keberhasilan orang karena saya selalu menolong teman-teman saya, itu communal narcissism. Ya. Karena kita masyarakat kolektif, maka ternyata yang paling berpengaruh terhadap well-being, kesejahteraan psikologis itu adalah yang communal narcissism. Gitu, yang merasa kita penting bagi orang lain, kita merasa membantu orang lain dan lain sebagainya. Oke, ini slide terakhir. Nah, jika masyarakat lebih memilih orang-orang yang memiliki dark trait yang tinggi, dalam hal ini narsisisme, ya, untuk maju menjadi pemimpin atau manajer di sebuah perusahaan atau mungkin di kampus memimpin rekan-rekan mahasiswa gitu ya. Yang terjadi adalah mungkin leadership-nya adalah karismatik sifatnya, ya. Mereka berinisiatif, peka terhadap perubahan, karena mereka selalu mempunyai motivasi yang tinggi untuk mendapat pengakuan, ya. Tetapi inisiatif ini hanya bisa dilakukan apabila orang-orang yang dark trait-nya tinggi ini punya kemampuan yang tinggi, ya. Kalau hanya narsis tok, dark triad tok, tapi nggak punya kemampuan yang tinggi atau miskin kemampuan, yang terjadi hanyalah semakin memburuknya kondisi organisasi karena dark triad personality berkorelasi dengan counterproductive behavior, dengan perilaku-perilaku yang negatif. Ya. Dampaknya yang terjadi bisa jadi emosi negatif bawahan muncul, ya, karena orang-orang dengan dark triad personality ini mereka tidak mempedulikan orang lain, tidak bisa menerima kritik negatif, menghindari kolaborasi, hanya mempromosikan minat pribadi, dan bisa jadi muncul agresivitas dan kekerasan yang akhirnya memicu konflik dalam organisasi. Ya, itu ceritanya tentang dark triad. Jadi mungkin nanti bisa dilanjutkan, dengan diskusi. Terima kasih, saya mungkin sudah melebihi waktu yang ditentukan. Ini referensi yang saya baik, Bu pakai. Zulia, Terima luar kasih. biasa. Saya kembalikan ke Mbak Retno. Iya. Maaf, Mbak, tadi saya nggak baca chatnya. Iya, terima kasih Bu. Jadi kayak kita merefleksi Bu, khususnya am I a DT3 person? Apakah saya ini bagian dari orang dengan DT3 dengan level apa? Ini jadi akhirnya merefleksi sendiri begitu ya. Dan juga sekarang kita agak sedikit defense nih ya sama beberapa typically dari 3 DT3 tadi gitu untuk melihat orang lain begitu ya. Nah ini, sebenarnya ilmu-ilmu seperti inilah yang mungkin harus kita pahami juga ya, khususnya bagi orang-orang awam kita sebagai publik begitu, untuk menerima beberapa pemimpin-pemimpin yang nantinya akan berlanggang di gelar politik begitu ya. Baik Bu Dozo, terima kasih banyak. Mungkin nanti kita akan sesi panel gitu untuk yang kedua. Baik, apakah Pak Ubed sudah bergabung dengan kita? Halo? Ya, sudah. Iya, baik. Ya, assalamualaikum Pak. Ya, baik Pak Ubed. Nanti ini ditunggu tambahan lagi nih knowledge-nya untuk bagaimana tadi ya konteks DT3 khususnya di paham MEC itu nanti dicoba dilihat dari kacamata sosial politiknya ini ya. Ya langsung saja Pak Ubed, kami persilahkan untuk waktu dan tempatnya, monggo. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya dalam forum yang luar biasa ini menurut saya karena perspektifnya sangat saintifik ya. Saya coba buat
PowerPoint juga singkat ini. Kalau boleh saya share. Oke. Ya, tema yang diberikan pada saya adalah Machiavellianism dalam kehidupan sosial politik. Ini menarik karena mencoba dilihat dalam kacamata sosial politik ya. Kalau kita lihat perspektif sosial politik, sebenarnya bisa panjang ini. Yang saya hormati Bu Nuzulia, karena sangat kompleks dan perspektifnya tidak tunggal ya. Nah, kalau kita lihat cara pandang beberapa ilmuwan ketika melihat atau membaca atau menerjemahkan atau menafsirkan bukunya Niccolo Machiavelli ini, ada 3 yang dominan sebetulnya yang ditangkap oleh setidaknya 3 ilmuwan penting ketika melihat pemikirannya Machiavelli. Pertama, ditafsirkan sebagai satu sosok ilmuwan, filosof yang memang hidup di abad ke-16 ya. Adalah salah satu tokoh yang mengajarkan amoralitas dalam politik. Ini sangat clear di situ dijelaskan bagaimana kemudian Machiavelli mengajukan satu perspektif pemikiran yang sangat kontroversial, dan dia meyakini bahwa keberhasilan seorang pemimpin itu seringkali ditentukan oleh bagaimana dia mengabaikan moralitas. Jadi perilakunya, tindakannya, kebijakannya ya sangat tidak bermoral, kira-kira begitu ya. Termasuk juga melakukan penipuan, tadi mengelabui, menipu, tidak otentik di dalam menampilkan dirinya. Bahkan dia Machiavelli membenarkan bahwa seorang penguasa, pemimpin boleh melakukan pembunuhan secara kejam. Jadi ini luar biasa sebetulnya, karena tafsir ini dikembangkan oleh Leo Strauss tahun 57, dan ini cukup dominan tafsir ini, sehingga juga mempengaruhi pemikiran-pemikiran lain di bidang psikologi. Kesannya Machiavelli itu begitu negatif begitu ya, dalam meskipun tadi ternyata karakteristik Machiavellianism itu juga memberi ruang bagi seorang bisa mengalami mobilitas vertikal di arena sosial ya, Bu Nuzulia. Nah, saya menangkap ini paling dominan di dalam cara memahami pemikirannya Niccolo Machiavelli. Kemudian tafsir kedua, Machiavelli dipahami sekedar seorang realis. Jadi ya pragmatis, yang melihat tidak digunakannya etika di dalam politik. Ia hanya mendeskripsikan realitas politik pada abad ke-16 di Italia, Valencia, dan Eropa secara umum. Dan tafsir ini dikembangkan oleh Benedetto Croce. Dan saya melihat ini yang dominan di kalangan akademisi ilmu sosial politik, Mbak Siti Nuzulia. Jadi di kalangan ilmu sosial politik, para saintis banyak juga yang memilih jalan kedua ini, bahwa Machiavelli sesungguhnya dia hanya menarasikan apa yang sesungguhnya terjadi di episodenya, bagaimana kekuasaan diberi ruang di situ oleh Machiavelli, dan banyak sekali praktek kekuasaan yang tidak bermoral dan lain-lain. Kemudian tafsir ketiga, memahami pemikiran Machiavelli sebagai sesuatu yang ilmiah dan cara berpikir seorang saintis saja. Machiavelli diposisikan seperti Galileo of Politics dalam membedakan antara fakta politik dan nilai moral. Jadi ya sebagai saintis dia sah-sah saja, dan dipahami bahwa ia ingin memisahkan politik dari dominasi gereja pada saat itu. Karena gereja sangat otoritatif dan sangat interventif pada masa itu, dogma-dogma agama mengendalikan politik. Nah, tafsir ini dikembangkan oleh Ernest Kesher, dan saya kira 3 tafsir ini cukup menarik sebetulnya,
di kalangan akademisi. Nah, lalu karena tafsir dominan yang berkembang di arena politik itu lebih pada tafsir pertama, seringkali ini yang kemudian dipakai dalam politik bahwa orang-orang yang suka menipu, ya, kemudian bahkan menghalalkan segala cara di dalam memperoleh kekuasaan, itu kemudian disebut sebagai Machiavellianism. Nah, saya melihat ini menarik karena ketika abad ke-16, kritik-kritik di bidang ilmu sosial itu lalu dikontradisikan dengan dominasi kekuasaan gereja pada waktu itu. Maka siapa yang mengkritik, dia anti Tuhan, gitu, kira-kira begitu. Siapa yang berseberangan dengan kekuasaan, dia adalah sosok yang anti Tuhan. Bahkan oleh Paus pada waktu itu, Machiavelli ini dinilai sebagai orang yang jahat dan layak dihukum oleh gereja, dan dianggap tidak bertuhan karena memang buku The Prince itu isinya diantaranya memang menarasikan situasi politik yang pada saat itu sangat membolehkan banyak hal, ya, tanpa mengindahkan moralitas misalnya. Kemudian mengajarkan politik yang menipu, licik, mementingkan diri sendiri, membolehkan pembunuhan politik secara kejam. Nah, saya masuk ke hari ini. Saya baru sampai rumah, jadi memang agak saya ingat pemikirannya Simon Bauman ketika bicara liquid modernity, menggambarkan situasi masyarakat yang begitu cair dan sangat dinamis, yang mudah berubah, dan itu terjadi di Indonesia hari ini, saya kira yang tidak bisa dihindarkan. Kemudian di saat yang sama kita memasuki apa yang disebut dengan digital society, oleh beberapa pemikir lain disebut juga sebagai disruption era. Ini ada Christensen, saya kira di situ bicara soal itu. Kemudian ada digital demokrasi era, ada Pandit. Nah, ini akumulasi yang menarik sebetulnya, dan ini menantang bagi para ilmuwan karena dalam situasi yang begitu liquid dan begitu digital, maka politik sosial, kehidupan sosial politik itu sangat kompleks. Jadi ada kompleksitas politik di situ. Nah, menariknya kemudian ini di bagian akhir yang ingin saya sampaikan, wajah politik kontemporer itu, kalau boleh saya mencoba untuk menghubungkan antara Machiavellianism itu dalam konteks new Machiavellianism. Nah, pada konteks ini kita melihat misalnya ada pemikir-pemikir seperti Jean Baudrillard misalnya, dia menarasikan apa yang disebut dengan political simulacrum. Jadi politik simulakra atau political simulacrum itu sesungguhnya adalah wajah politik yang mengedepankan apa yang disebut dengan wajah ganda kekuasaan. Jadi topeng-topeng lah kekuasaan sebetulnya, atau hyper reality di arena politik. Dan ini kemudian berkelindan, menarik, berkembang oleh para politisi yang instan, itu memasuki era yang kemudian disebut dengan populisme. Bagaimana kemudian mereka merebut publik di arena politik yang penuh dengan topeng-topeng itu, oleh Irving Goffman disebut sebagai political dramaturgy. Ada wajah depan politik dan ada wajah belakang politik. Dan itu menjadi sangat marak sekarang di tengah situasi politik digital, dan sangat berkembang apa yang disebut dengan post-truth politik. Lalu campur aduk dengan political oligarchy, political corruption, dan ada John Kent menyebutnya sebagai new despotism dan new authoritarianism dan seterusnya. Yang saya mau katakan adalah pola-pola ini begitu dominan sekarang. Jadi politik itu ya sudah menjadi industri,
dan dibeli, dan proses-proses imaging sebagai satu produk industri politik itu menjadi sangat umum sekarang. Apalagi misalnya ketika Indonesia memilih jalan liberal di dalam politik, maka politik ketika sudah menjadi industri, maka financial capital itu menentukan politik. Maka dengan mudah misalnya seseorang yang sesungguhnya punya kapasitas biasa itu bisa menjadi luar biasa. Karena salah satu turunan dari political simulacrum itu adalah political imaging. Proses bagaimana pencitraan politik itu menjadi pasar yang menarik, dan itu menjadi bagian penting bagaimana memenangkan kontestasi. Lucunya, nah ini Mbak Retno ya, dan Mbak Nuzul, lucunya publik itu senang dengan situasi ini. Dan orang antusias untuk menjatuhkan pilihan. Padahal yang dipilih itu adalah sesungguhnya adalah produk dari politik simulakra itu. Ini menyedihkan sebetulnya secara akademik ya, menyedihkan. Jadi jangan heran kalau kemudian kita menemukan kepala daerah yang sesungguhnya ya koruptor ya, dan dia tidak layak untuk memimpin sebuah daerah dari sisi integritas, dari sisi kapasitas, dan lain-lain. Bahkan sampai tingkat level yang lebih tinggi, DPR misalnya, anggota dewan, bahkan presiden. Akhirnya kita melihat bahwa ya tujuan-tujuan politik mulia yang digagas oleh Aristoteles tentang bagaimana politik sesungguhnya mestinya ya dalam bingkai politik yang menurut saya idealistik adalah menghadirkan apa yang Aristoteles sebut sebagai common good, keadilan, kesejahteraan, kebaikan-kebaikan bersama, memberikan pelayanan kepada publik dan lain-lain itu menjadi yang nggak nyata karena terjebak di dalam political simulacrum itu. Saya kira ini tantangan bagi kaum intelektual, para cendekiawan. Apakah pola-pola semacam ini akan terus terjadi di Indonesia dan akan kemudian praktek politik kita makin menjauh dari idealitas tujuan bernegara kita. Lebih ngeri lagi kalau karakteristik personalnya dari elit politik itu menggambarkan karakteristik yang tadi dijelaskan oleh Mbak Nuzul. Saya kira saya sangat khawatir sebetulnya dengan situasi politik kita. Dan itu membuat kaum intelektual mestinya berpikir keras, merenungkan sesungguhnya arah bangsa ini mau dibawa kemana ketika justru dominasi politik itu adalah dominasi dari political simulacrum itu, political dramaturgi dan lain-lain. Saya kira itu saya hanya menyampaikan satu narasi penting untuk kita merenung dan kita coba bedah dalam diskusi yang luar biasa ini pada malam hari. Saya kira itu Mbak Retno. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bedilah atas kita jadi tahu beberapa wajah-wajah yang ada di politik itu seperti apa ya. Jadi ini jadi masalah besar karena memang semua itu penuh dengan pemakluman ya Pak. Karena publik merasa bahwa kayaknya nggak apa-apa tuh kalau ada orang yang seperti ini menjabat ya, toh orangnya juga low profile misalkan begitu ya. Artinya ya itu tadi beberapa wajah ganda itu yang dimunculkan sehingga kita istilahnya publik dan orang-orang awam cenderungnya lebih ke arah malah justru senang ya dengan beberapa kaitannya dengan politik terus yang